Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Syaril Pamalu. Saya dari program studi teknik informatika semester 3. Dan ini ada teman saya yang bernama Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman kelompok saya, Abdul Syaril Pamalu. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Supriyanto Ahmad. Program studi teknik informatika, saya berkuliah di kampus Politeknik Gorontalo. Nah, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan ini, kami mendapat tugas dari salah satu dosen kami dengan mata kuliah interaksi manusia dengan komputer, yakni membahas tentang survei pengguna dalam disabilitas. Tak perlu lama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Halo teman-teman semua, selamat datang di video ini. Hari ini kita akan membahas salah satu metode pengujian usabilitas yang paling populer, yaitu survei pengguna. Mari kita lihat lebih dalam apa itu survei pengguna, fungsinya, contoh-contohnya, dan bagaimana cara mengumpulkan umpan balik yang efektif. Sebelum itu, saya akan sedikit menjelaskan pengertian dari survei pengguna itu sendiri. Survei pengguna adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dari pengguna tentang pengalaman mereka saat menggunakan produk atau layanan tertentu. Metode ini seringkali dilakukan dalam bentuk kuesioner yang berisi berbagai pertanyaan yang dirancang untuk mengungkapkan pendapat, perasaan, dan pengalaman pengguna. Selain itu, survei pengguna memiliki fungsi utama yang akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya dan kita masuk pada bagian fungsi survei pengguna. Fungsi utama dari survei pengguna adalah untuk memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk. Dengan informasi yang diperoleh, tim pengembang dapat mengidentifikasi masalah usabilitas, yaitu dengan mengetahui area mana yang perlu diperbaiki. Kemudian yang kedua yaitu mendapatkan insight dari pengguna, yaitu menggali informasi tentang kebutuhan dan harapan pengguna. Kemudian yang ketiga yaitu mengukur kepuasan pengguna. Dalam hal ini, mengetahui seberapa puas pengguna terhadap produk. Kemudian yang keempat, membuat keputusan berbasis data, yaitu menyusun strategi pengembangan yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contoh survei pengguna. Selain itu, survei pengguna juga memiliki beberapa contoh yang bisa kita pahami. Contoh survei pengguna bisa sangat beragam, mulai dari pertanyaan terbuka hingga pilihan ganda. Misalnya, sebuah survei bisa berisi pertanyaan seperti, seberapa mudah Anda menemukan informasi yang Anda butuhkan di situs kami? Yang kedua yaitu, apakah Anda mengalami kesulitan saat menggunakan aplikasi kami? Jika ya, mohon jelaskan seberapa puas Anda dengan desain dan tampilan aplikasi ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman kelompok saya. Nah, salah satu langkah yang paling penting yang perlu teman-teman ketahui adalah cara mengumpulkan umpan balik. Setelah survei selesai, langkah berikutnya adalah mengumpulkan dan menganalisis umpan balik. Saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara dan beberapa cara untuk melakukannya. Yang pertama, analisis data kuantitatif. Hitung presentase jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menarik. Misalnya, jika 80% pengguna menyatakan puas, itu adalah indikator positif. Yang kedua, analisis data kualitatif. Teliti jawaban terbuka untuk menentukan pola atau tema tertentu. Ini membantu dan memahami konteks di balik angka-angka. Nah, setelah melihat beberapa penjelasan dan memahami apa itu survei pengguna, maka saya bisa simpulkan bahwa survei pengguna adalah metode yang sangat efektif untuk mendapatkan wawasan berharga tentang pengalaman pengguna. Dengan menerapkan survei pengguna secara konsisten, kita dapat terus meningkatkan produk kita dan memastikan bahwa produk tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna.
Nah, dengan demikian maka berakhir pula penjelasan singkat dari kami tentang usabilitas survei pengguna. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman terkait survei pengguna, silahkan tuliskan di kolom komentar dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.